Oke, kembali lagi di channel Julian 19. Video kali ini tentang mobil Honda BR-V tipe eCVT tahun 2021. Seperti apa mobilnya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, berikan like dan komentar positif, serta aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan update informasi otomotif terbaru dari channel Julian 19. Ini dia mobilnya, Honda BR-V tipe eCVT tahun 2021. Ini adalah tipe yang tengah, jadi yang tertingginya itu ada di tipe Prestige dan yang terendahnya di tipe S. Untuk harga on road Jakartanya yang tipe eCVT ini di harga 281 juta. Dan untuk di bulan Mei ini masih mendapatkan program PPNBM 100% yaitu menjadi Rp263.800.000. Lumayan ya, lebih hemat Rp17.200.000. Untuk unitnya ini ada di Honda Imora Sentul, dan untuk kontak marketing nanti akan dicantumkan di deskripsi. Ini dia untuk tampilan depannya. Untuk desain grillnya ini dengan aksen chrome, modelnya 3 baris, dan untuk aksen chrome di bagian atasnya ini lebih tebal ya, sehingga terkesan lebih gagah dan elegan. Untuk headlampnya ini menggunakan halogen projector, untuk lampu sennya halogen dan juga dilengkapi dengan DRL. Untuk fog lamp menggunakan kristal multi reflektor halogen, dan untuk framingnya ini juga dengan aksen chrome. Dan untuk front undergarnisnya ini berwarna silver. Di bagian atasnya ini sudah dilengkapi dengan roof rail. Di bagian pintu kanan kirinya ini juga sudah dilengkapi dengan talang air. Untuk window line ini dengan list berwarna hitam doff. Door handle-nya chrome, model tarik, dan juga dilengkapi dengan door button untuk akses marquee karena kuncinya sudah menggunakan yang model keyless. Spion sewarna body dilengkapi dengan LED lampu sen dan juga sudah electric retract. Ini untuk ban dan velgnya. Untuk velgnya ini sudah two-tone color ya, kombinasi warna grey dengan polis. Untuk merek ban yang digunakan Bridgestone, dan untuk profil bannya 195/60 ring 16. Untuk pengereman pada bagian depan ini juga sudah menggunakan cakram, dilengkapi dengan ABS dan EBD. Untuk BR-V tipe eCVT ini sudah dilengkapi dengan add-on roof fender, sekeliling body. Di pintu sampingnya sudah dilengkapi dengan set body molding dengan warna chrome. Dan untuk pengereman pada bagian belakang menggunakan tromol. Ini untuk tampilan belakangnya. Antenanya sudah menggunakan yang model shark fin. Untuk yang tipe eCVT ini belum dilengkapi dengan rear spoiler seperti yang ada di Prestige ya. Di bagian kaca belakangnya terdapat LED high mount stop lamp. Untuk kaca belakang ini belum dilengkapi dengan rear defogger. Dan ini sudah dilengkapi dengan rear wiper. Untuk lampu belakang sudah menggunakan LED bar dan desainnya ini menyambung ya. Untuk lampu rem dan lampu sennya menggunakan halogen. Di pintu belakang sebelah kiri terdapat emblem BR-V. Di tengah terdapat emblem logo Honda, dan di sebelah kanan terdapat emblem tipe E. Di bagian pintu belakangnya ini dilengkapi dengan aksen chrome. Di bawahnya terdapat rear kamera. Dan di bagian bumper belakang ini sudah terdapat reflektor dan juga dilengkapi dengan 2 titik sensor parkir. Untuk rear undergarnish berwarna silver, dan untuk ban serepnya ini posisinya ada di kolong ya. Lanjut ke bagian interior. Nah, ini untuk layout door trimnya. Untuk warnanya hitam, materialnya hard plastik. Door handle warnanya grey. Di bagian armrest ini dikombinasi dengan list berwarna grey, dan juga terdapat pengaturan untuk power window 4 sisi,
Di bagian driver sudah auto. Ini untuk window lock, power door lock, electric mirror, dan electric retract. Di bawah terdapat door pocket, cup holder, dan speaker. Dan ini untuk layout dashboardnya. Untuk interiornya ini warnanya juga hitam ya. Ini untuk jok di bagian depannya. Joknya juga warnanya hitam. Untuk bahan joknya ini fabric, beda dengan yang Prestige. Kalau Prestige sudah dilapis dengan kulit. Untuk pengaturan jok pada bagian driver, ini untuk reclining, high adjuster, dan sliding. Dilengkapi dengan dua pedal karena transmisi CVT. Ini ada tuas untuk membuka kap mesin. Ini tuas untuk membuka tutup tangki. Di atasnya ini polos ya, belum dilengkapi dengan Vehicle Stability Assist yang sudah ada hanya dari tipe Prestige. Dan ini untuk start stop engine-nya. Di atasnya terdapat tempat penyimpanan dan juga ini ada kisi AC dengan list berwarna grey. Material dashboardnya ini hard plastik. Ini untuk model setirnya. Untuk setirnya belum dilapis dengan kulit. Di sebelah kirinya terdapat kontrol switch audio steering. Di tengah terdapat klakson dan SRS airbag. Di sebelah kanan polos ya. Di belakangnya terdapat saklar untuk pengaturan headlamp, lampu sen, dan juga fog lamp. Di sebelah kiri terdapat saklar untuk pengaturan wiper depan dan belakang. Untuk pengaturan setir, tilt steering aja ya, belum teleskopik. Ini untuk layout speedometernya. Untuk ringnya ini sudah dengan ring chrome ya. Dan di sebelah kanannya terdapat layar untuk display MID-nya. Dan ini untuk di bagian tengah dashboardnya. Di atasnya sudah terdapat dua kisi AC dengan list berwarna grey. Ini untuk head unitnya sudah menggunakan monitor touchscreen berukuran 6,2 inch dan juga support untuk koneksi ke smartphone. Selain itu bisa support juga untuk input CD ya, dan juga Bluetooth telepon. Untuk framenya warnanya black glossy. Ini untuk lampu hazard. Untuk pengaturan AC-nya sudah digital tapi belum auto climate. Beda dengan yang tipe Prestige. Kalau Prestige sudah auto climate. Ini untuk pengaturan speed fan. Ini on off AC. Lengkap dengan pengaturan arah sembur, max cool, dan ini untuk pengaturan suhu. Ini juga ada untuk open close air-nya ya. Di bawahnya terdapat tempat penyimpanan, power outlet, tempat penyimpanan, dan dua cup holder. Ini untuk transmisinya. Untuk transmisinya menggunakan CVT. Untuk park brake mechanical. Untuk laci penyimpanan pada bagian dashboard depan, sistem bukanya belum soft opening ya. Dan di dalamnya terdapat port USB. Di atasnya ini dikombinasi dengan aksen berwarna grey dan juga list berwarna grey yang menyambung ke bagian kisi AC sebelah kiri. Di atasnya juga terdapat SRS airbag, jadi sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag. Ini ada hand grip untuk penumpang depan. Sun visor pada bagian penumpang depan sudah dilengkapi dengan vanity mirror. Ini untuk lampu baca, spion tengah dynamic view, dan sun visor pada bagian driver sudah dilengkapi dengan vanity mirror. Dan juga ini ada hand grip ya untuk di bagian driver. Lanjut di baris kedua. Nah, ini untuk layout door trim di baris kedua. Warnanya juga hitam. Materialnya hard plastik. Door handle warnanya grey. Di bagian armrest ini juga dikombinasi dengan list berwarna grey. Dan juga terdapat pengaturan untuk power window. Di pintu baris kedua terdapat child lock. Di bawah terdapat door pocket dan cup holder. Belum terdapat speaker ya, karena speakernya ada di baris ketiga. Ini untuk jok di baris keduanya. Untuk model lipatnya 6040. Dilengkapi dengan 3 headrest adjustable. Dan untuk jok di baris kedua ini juga bisa sliding ya. Di
Di belakang jok bagian driver sudah dilengkapi dengan seat back pocket. Dan di belakang jok penumpang depan juga sudah dilengkapi dengan seat back pocket. Dan di tengah ini terdapat cup holder. Di atasnya terdapat 3 kisi AC dan juga pengaturan speed fan untuk AC di baris kedua. Jadi untuk AC-nya sudah double blower. Di tengah ini juga terdapat lampu baca. Dan ini untuk jok di baris ketiga. Untuk model lipatnya 50-50 dilengkapi dengan 2 headrest adjustable. Dan ini untuk layout dashboard dari bagian tengah. Lanjut ke bagian bagasi. Nah, ini untuk bagian bagasinya ya. Untuk kapasitas bagasinya ini juga cukup luas. Dan di bagian bagasinya ini terdapat pengunci untuk ban serep ya. Nah, ini kalau mau dibuka untuk ban serepnya tinggal diputar aja pakai kunci roda. Untuk kunci roda dan toolkit lainnya ada di sini ya. Nah, jadi ada dongkrak, kunci roda dan toolkit lainnya. Jadi tersimpan rapi. Untuk jok di baris ketiga ini juga bisa dilipat. Nah, jadi kalau mau dilipat bisa dilipat seperti ini. Dan juga ini bisa dilipat lagi. Ini tinggal ditarik aja ya talinya. Nah, jadi supaya untuk ruang bagasinya lebih luas lagi. Di baris ketiga sebelah kiri terdapat cup holder dan tempat penyimpanan. Dan juga sudah terdapat speaker. Di sebelah kanan terdapat cup holder, tempat penyimpanan, dan juga terdapat speaker. Untuk mesin, berkapasitas mesin 1500 cc 4 silinder SOHC dengan teknologi iVTEC. Untuk horsepower maksimalnya 120 PS dan torsi maksimalnya 145 Nm. Ini untuk modul ABS-nya. Untuk kap mesin belum dilengkapi dengan peredam ya. Oke, jadi ini aja sedikit penjelasan dari gue tentang mobil Honda BR-V tipe E CVT tahun 2021. Untuk informasi lebih lengkapnya nanti bisa langsung hubungin aja ke marketingnya, yang kontak personnya nanti bakal dicantumkan di deskripsi di video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, berikan like dan komentar positif, serta aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan update informasi otomotif terbaru dari channel Yulian 19. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!